都想灭了楚国。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-6 dari cerita The Winner is Love. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Sangguan meminta Feng Xi untuk memancing Liu Li agar mereka bisa bicara. Feng Xi lalu menemui Liu Li. Dia berbohong dan mengatakan jika Suzy menunggunya di suatu tempat. Saat Liu Li sedang sendiri, Sangguan lalu menghampirinya. Awalnya Liu Li tidak mengakui jati dirinya yang sebenarnya. Namun ketika Sangguan mengatakan jika biarawati Baiyuan telah meninggal, seketika Liu Li pun terkejut mendengar kabar tentang ibunya tersebut. Di tempat lain, Hong Xiu berusaha membujuk Suzy untuk memaafkan Sangguan, di mana Suzy sangat kecewa dikarenakan Sangguan telah merahasiakan hal tersebut darinya. Hong Xiu pun berkata jika saat ini Sangguan pasti sangat sedih, dikarenakan wanita yang dicintainya pun tidak mau mendengarkan penjelasannya. Hong Xiu tidak ingin Suzy menyesali perbuatannya. Dia menyarankan agar Suzy memberikan Sangguan kesempatan sekali lagi. Mu Yuan menghampiri Sangguan yang lagi sendiri. Dia tidak menyukai Sangguan yang masih berusaha mendekati Suzy dan memintanya untuk menjauhi Suzy. Tiba-tiba Suzy hadir di sana. Dia meminta Mu Yuan memberikan mereka waktu untuk bicara. Atas saran dari Hong Xiu, Suzy pun akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Sangguan. Dia lalu meminta Sangguan untuk menjelaskannya. Namun saat Sangguan akan menjelaskan, tiba-tiba prajurit istana datang untuk menangkap Suzy, karena dia dicurigai telah membunuh murid dari sekte Huasan. Di pengadilan Suzy membela diri. Dia mengatakan jika bukan dia pelaku pembunuhan itu. Ketika dia melihat mayat murid Huasan tersebut, diketahui jika kematiannya bukan disebabkan oleh jurus 9 Dewa Lotus. Tanda yang ada pada leher mayat bukan disebabkan oleh jurus Dewa Lotus, melainkan lebih mirip seperti luka bakar. Namun hakim pengadilan sepertinya tidak mau mendengarkan penjelasan Suzy. Dia lalu menyuruh para pengawal untuk mengurungnya. Sangguan menemui Mu Yuan. Saat ini mereka harus mencari cara untuk membuktikan jika Suzy tidak bersalah. Sangguan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta Mu Yuan untuk bekerja sama dengannya. Feng Mo, putranya Feng Cheng, mengambil mayat murid Huasan itu. Bersama murid Huasan yang lain, mereka akan menguburkan mayat itu di tengah hutan. Namun Wu Ming mengetahui aksi mereka tersebut. Wu Ming pun menyerang mereka dan menahan Feng Mo. Sekarang semua sudah terbukti jika kematian murid Huasan bukan disebabkan oleh jurus Dewa Lotus. Mu Yuan juga telah mendapatkan informasi tentang kejadian sebenarnya. Karena terbukti tidak bersalah, Suzy pun akhirnya dibebaskan. Wu Ming lalu menjemputnya dan mengantarkan Suzy untuk bertemu dengan Sangguan dan Mu Yuan. Melihat kehadiran Suzy, Sangguan pun menyerahkan Feng Mo kepada mereka untuk diinterogasi. Dia lalu mengajak Wu Ming untuk pergi dari sana. Seorang murid Huasan menemui Xian Xiang. Dia mengabarkan jika rencana mereka telah gagal, dikarenakan Sangguan ikut membantu Suzy.
Bahkan saat ini Feng Mo ditangkap oleh mereka. Suzy bercerita kepada Hong Xiu jika dia belum berhasil mendapatkan informasi dari Feng Mo. Dia ingin tahu apa alasan Feng Cheng selalu ingin menyerang istana api Chonghua. Di sana Feng Xi mendengar semua percakapan mereka, yang ternyata berdasarkan perkataan Fei Yu, dia adalah putra dari Feng Cheng, yang berarti Feng Mo adalah saudaranya. Feng Xi lalu berkata jika dia punya cara agar Feng Mo buka suara. Dia memiliki obat yang membuat seseorang akan berkata jujur. Suzy pun lalu membawa Feng Xi kepada Feng Mo. Namun di sini Feng Xi malah memberikan obat penenang kepada Feng Mo, yang membuat seketika Feng Mo tidak sadarkan diri. Feng Xi sengaja melakukan hal tersebut, karena biar bagaimanapun, Feng Mo adalah saudaranya. Dia lalu memikirkan cara untuk membebaskan Feng Mo. Tiba-tiba dari belakang Siang-Siang menanyakan keberadaan Feng Mo kepadanya. Dia dipukul hingga tak sadarkan diri. Malam harinya Mu Yuan yang menjaga Feng Mo tiba-tiba mendengar teriakan dari luar. Dia lalu keluar untuk melihatnya. Yang ternyata itu adalah Feng Xi yang dalam keadaan terikat. Feng Xi bercerita jika sebelumnya dia tiba-tiba dipukul oleh seseorang. Saat tersadar dia sudah dalam keadaan terikat. Mu Yuan seketika merasa ada yang tidak beres. Dia lalu bergegas kembali ke dalam. Yang ternyata Feng Mo telah menghilang dari sana. Sangguan yang sedang berjalan seorang diri melihat Siang-Siang ada di sana. Dia lalu mengikutinya yang masuk ke sebuah penginapan. Saat Sangguan tiba di dalam, Feng Xi muncul di hadapannya. Lalu tiba-tiba dia ditotok oleh Siang-Siang hingga tak bisa bergerak. Lagi-lagi Sangguan masuk ke dalam jebakan mereka. Liu Li mengabarkan kepada Mu Yuan dan Suzy jika saat ini Sekte Huasan dan Eme bergabung untuk menyerang istana api Chong. Suzy menyadari jika dia telah masuk ke dalam jebakan. Mereka lalu bergegas kembali ke istana api Chong. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh seorang berpakaian hitam. Mu Yuan mengalahkan orang tersebut, yang ternyata dia adalah Siang-Siang. Feng Xi memeluk Sangguan. Dia meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Feng Xi tahu jika dulu Sangguan tidak melakukan apapun terhadapnya. Namun karena keegoisannya, dia menjadikan peristiwa tersebut agar bisa menikah dengan Sangguan. Feng Xi minta maaf karena kesalahannya tersebut. Dia pun lalu melepaskan totokan Sangguan. Sangguan sangat marah atas perbuatan Feng Xi. Dia meminta Feng Xi untuk menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Suzy. Ketika keluar dari penginapan, Feng Xi mengabarkan jika saat ini Sekte Huasan dan Eme bergabung untuk menyerang istana api Chong. Karena mengkhawatirkan keselamatan Suzy, Sangguan lalu bergegas menuju istana api. Di perjalanan mereka melihat Siang-Siang dalam keadaan terluka. Sangguan tahu jika yang melukai Siang-Siang adalah Mu Yuan dan Suzy. Dia tahu jika Siang-Siang bekerja sama dengan Feng Cheng dari Sekte Huasan. Siang-Siang mengakui semua yang dikatakan oleh Sangguan, di mana dia dan Feng Cheng ternyata adalah pasangan kekasih. Siang-Siang juga mengakui jika dulu yang menjebak Sangguan adalah dirinya, sehingga orang-orang berpikir jika Sangguan telah meniduri Feng Xi. Sekte Huasan dan Eme tiba di istana api Chong. Mereka menyerang dan membantai murid-murid istana api. Dalam pertarungan tersebut, Panatua Yuchi pun harus tewas di tangan ketua Sekte Eme.
Murid-murid Istana Api Chong mundur ke dalam aula utama untuk melindungi Panatua Yuan. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Suzy dan yang lainnya tiba di sana. Dengan mudah Suzy mengalahkan murid-murid gabungan sekte tersebut. Suzy bertarung dengan Feng Cheng dari Huasan, sementara Mu Yuan dan Liu Li bertarung dengan Feng Mo dan ketua sekte Eme. Dengan jurus Dewa Lotus miliknya, Suzy berhasil mengalahkan Feng Cheng hingga dia terluka parah. Begitu juga dengan Mu Yuan yang berhasil mengalahkan musuhnya. Namun sangat disayangkan, Liu Li harus tewas di tangan ketua sekte Eme. Sangguan tiba di Istana Api. Dia merasa lega melihat Suzy baik-baik saja. Kepada Suzy dia mengutarakan niatnya untuk membawa jasad Liu Li ke Lembah Bulan. Dia menceritakan jika Liu Li sebenarnya adalah putri dari biarawati Baiyuan dari sekte Eme. Sangguan lalu menemui ayahnya. Dia menceritakan masalah sekte Hongling yang menyebarkan wabah di Kabupaten Anping sebelumnya. Dia mencurigai jika ada kekuatan lain di belakang Fei Yu. Sangguan juga mengabarkan jika sekte Huasan dan Eme bergabung untuk menyerang Istana Api. Beruntung Suzy datang tepat waktu dan menyelamatkan Istana Api Chong. Sangguan curiga jika masalah sekte Hongling dan penyerangan terhadap Istana Api saling berkaitan. Dia lalu meminta bantuan ayahnya tersebut untuk menyelidikinya. Feng Xi mendatangi Feng Cheng di Huasan, di mana dia mengakui jika dirinya adalah putra dari Feng Cheng. Tanpa diduga, Feng Cheng dengan mudah mempercayai ucapan Feng Xi. Namun hal itu sebenarnya dia lakukan hanya untuk memanfaatkan Feng Xi. Dia tahu jika Feng Xi berhubungan baik dengan Suzy. Suzy menerima undangan dari Permaisuri Lu untuk datang ke kediamannya. Sementara di tempat lain, Feng Cheng juga menerima undangan dari Pangeran Lu. Feng Cheng memanfaatkan Feng Xi. Dia berkata jika dia akan pergi ke istana untuk berdamai dengan Istana Chong. Mendengar hal tersebut, tentu saja Feng Xi sangat senang. Dia berkata akan menemani ayahnya tersebut bertemu Tuan Lu. Feng Xi lalu menemui Suzy dan Mu Yuan. Kepada Suzy dia berkata jika Feng Cheng adalah ayahnya. Dia datang ke sana bersama Feng Cheng yang berniat untuk berdamai dengan Istana Api Chong. Pangeran Lu melakukan perjamuan terhadap mereka, di mana di sana Sangguan dan Ketua Balai Gunung Pedang Roh juga hadir. Pada kesempatan itu, Pangeran Lu mengutarakan niatnya untuk mendamaikan sekte Huasan dan Istana Api, di mana dia akan mengatur agar kedua aliran tersebut mengurus usaha masing-masing. Sebagai tanda perdamaian, Pangeran Lu mengajak mereka untuk bersulang minum arak. Namun Suzy merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan niat Pangeran Lu. Dia menolak meminum arak tersebut dan lalu pergi dari sana. Di perjalanan Suzy dan Mu Yuan bertemu dengan Feng Xi. Tidak lama kemudian, pelayan Pangeran Lu menemui mereka. Dia berkata jika Permaisuri kembali mengundang Suzy untuk bertemu. Mu Yuan berniat menemani Suzy, namun pelayan itu melarangnya. Dia berkata jika Pangeran Lu juga ingin bertemu dengan Mu Yuan. Mau tidak mau Suzy pun akhirnya pergi ditemani oleh Feng Xi. Tiba-tiba di dalam kereta, Suzy dan Feng Xi diberikan asap bius yang membuat mereka tidak sadarkan diri.
Mu Yuan menemui Pangeran Lu, namun Pangeran Lu berkata jika dia tidak pernah mengutus bawahannya untuk memanggil Mu Yuan. Merasa telah dijebak, Mu Yuan lalu bergegas mencari Suzy. Ternyata ini semua memang siasat dari Pangeran Lu untuk memisahkan Mu Yuan dengan Suzy. Dia lalu menyuruh bawahannya mengabarkan kepada Sang Guan jika Suzy telah diculik. Sang Guan yang mendengar kabar jika Suzy telah diculik pun seketika panik. Dia lalu segera bergegas pergi mencari Suzy. Ternyata Suzy dibawa kepada Feng Cheng, di mana Pangeran Lu dan Feng Cheng telah bekerja sama untuk menghancurkan Suzy dan Istana Api. Untuk keamanan rahasia mereka, Pangeran Lu menyuruh Feng Cheng untuk membunuh pelayan tersebut. Suzy berusaha melawan Feng Cheng dan bawahannya. Namun dikarenakan dia dalam pengaruh obat bius, Suzy pun akhirnya dikalahkan. Namun Feng Xi berhasil kabur dari sana. Mu Yuan yang tidak berhasil menemui Suzy lalu kembali menemui Pangeran Lu. Dia mencurigai jika ini semua adalah rencana dari Pangeran Lu. Tiba-tiba Feng Xi datang melaporkan jika Suzy telah dibawa oleh orang aliran Huasan. Mu Yuan pun segera pergi dari sana, sementara Feng Xi yang masih dalam pengaruh obat bius, dia pun harus rubuh dan tak sadarkan diri. Pangeran Lu merawat Feng Xi di kediamannya hingga sadar. Saat Pangeran Lu akan membayar tabib, Feng Xi merasa jika dia mengenali emas tersebut. Emas itu sama persis dengan emas yang diterima oleh Fei Yu sebelumnya. Feng Xi berniat akan melaporkannya kepada Sang Guan. Dia lalu meminjam emas itu kepada Pangeran Lu. Feng Xi menyelinap masuk ke sekte Huasan. Di sana dia melihat Suzy yang diikat oleh Feng Cheng dalam keadaan kehausan. Ketika ada kesempatan, Feng Xi lalu membawa kabur Suzy dari sana. Namun usahanya itu diketahui oleh Feng Cheng. Feng Xi yang bukan tandingan Feng Cheng pun harus tewas di tangan ayahnya sendiri. Sementara itu Sang Guan hadir di sekte Huasan. Wu Ming berkata jika dia telah menemukan Suzy. Dia juga berkata jika Feng Xi telah tewas. Mu Yuan juga mendatangi sekte Huasan. Ketika memasuki sekte, Mu Yuan dihadang oleh Feng Mo dan bawahannya, sehingga mereka pun bertarung. Sang Guan yang melihat murid Huasan membawa seorang gadis menyangka jika itu adalah Suzy. Dia lalu menyerang murid tersebut untuk menyelamatkan Suzy. Namun ternyata wanita itu adalah siang-siang yang menyamar dengan memakai pakaian mirip Suzy. Kemudian dari arah lain, Feng Cheng datang sambil membawa Suzy yang tak sadarkan diri. Dia mengancam akan membunuh Suzy jika Sang Guan berani melawan. Alhasil Sang Guan pun harus terluka terkena sabatan pedang murid Huasan. Feng Cheng berkata jika dia akan melepaskan Suzy jika Sang Guan mau melakukan bunuh diri. Demi menyelamatkan Suzy, Sang Guan pun bersedia mengikuti perkataan Feng Cheng. Namun saat dia akan melakukannya, Wu Ming datang membantu. Feng Cheng yang melarikan diri lalu bertemu dengan Mu Yuan. Kepada Mu Yuan dia berkata jika dia telah membunuh Suzy dengan tangannya sendiri. Hal itu seketika membuat Mu Yuan sangat marah. Mereka pun lalu bertarung. Yang akhirnya Feng Cheng pun tewas di tangan Mu Yuan.
Wuming tiba di tempat tersebut. Dia terlihat kecewa dikarenakan Feng Cheng telah tewas, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari Feng Cheng. Dia lalu memberitahukan kepada Mu Yuan jika Sang Guan berhasil menyelamatkan Suzy. Setelah Sang Guan mengobati Suzy, dia pun lalu menyerahkannya kepada Mu Yuan untuk dibawa kembali ke istana Api Chong. Oke, demikianlah bagian ke-6 dari cerita The Winner is Love. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.